teman-teman, balik lagi sama aku Titin Mariana. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang akuntabilitas perawat kritis, teknologi, keperawatan holistik, dan alternatif dan komplementer keperawatan kritis. Nah, di dalam keperawatan kritis itu sendiri, akuntabilitas merupakan konsep yang penting. Maka dari itu, pasien kritis yang dirawat di unit perawatan intensif yang sedang mengalami gangguan atau masalah kesehatan yang kompleks, maka dari itu, cara pandang perawat terhadap pasien akan menentukan pola interaksi dan pendekatan ke pasien. Secara keseluruhan, dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat harus memiliki keunggulan dalam memberikan tindakan dan kompetensi dalam menggunakan teknologi. Keunggulan tersebut dapat dilihat dari sertifikat yang telah didapatkan guna membantu dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, yang selanjutnya, akuntabilitas keperawatan kritis. Akuntabilitas mengandung arti dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan yang dilakukan dan dapat diterima resiko dan tindakan yang dilakukan. Akuntabilitas mengandung dua komponen utama, tanggung jawab dan tanggung gugat. Dalam hal tersebut, kode etik dan undang-undang yang telah disahkan dapat dibenarkan atau diabsah. Nah, yang selanjutnya yaitu teknologi keperawatan kritis. Praktik keperawatan kritis didukung oleh organisasi profesional dalam menyediakan banyak sumber daya dan jaringan. Perkembangan teknologi dan intervensi medis untuk pemulihan pasien-pasien kritis telah berdampak pada meningkatnya pengakuan akan pentingnya peran keperawatan dalam mengobservasi dan memonitoring pasien-pasien kritis. Bahkan, dokter akan sangat tergantung pada perawat dalam mengawasi perubahan-perubahan yang terjadi pada pasien kritis, termasuk melakukan penanganan awal ketika dokter tersebut tidak ada di tempat. Perkembangan di bidang keperawatan kritis yang begitu pesat, terutama dengan ditemukannya berbagai alat canggih dan tindakan medis yang kompleks, telah membawa dampak yang semakin cepat dan akuratnya terapi atau intervensi yang diberikan untuk pemulihan pasien kritis. Penggunaan alat-alat canggih tersebut dan fokus asuhan keperawatan lebih ke aspek fisik atau biologis ketimbang memperhatikan pasien secara utuh sebagai manusia multidimensi, meliputi fisik, psikologis, sosial, kultur, dan spiritual. Perkembangan teknologi dan intervensi medis untuk pemulihan pasien-pasien kritis telah berdampak pada meningkatnya pengakuan akan pentingnya peran keperawatan dalam mengobservasi dan monitoring pasien-pasien kritis. Selanjutnya yaitu keperawatan holistik, alternatif dan komplementer keperawatan kritis. Keperawatan holistik merupakan suatu pendekatan yang berpusat pada orang dengan menyertakan konsep-konsep holism, healing, dan transpersonal caring sebagai konsep inti. Praktik keperawatan holistik lebih menekankan pada perawatan mandiri atau self-care, itikat kuat, intentionally, keberadaan atau menghadirkan diri secara utuh atau presence, keadaan penuh, mindful, dan menggunakan diri sebagai agen terapi sebagai landasan bagi praktik keperawatan profesional. Terdapat 5 nilai inti dari keperawatan holistik, yaitu ada filosofi holistik dan pendidikan, etika holistik dan riset, perawatan mandiri perawat, dan komunikasi holistik, lingkungan terapeutik dan mampu budaya, proses caring holistik. Untuk bisa memenuhi hal tersebut, perawat memerlukan dasar pengetahuan yang handal tentang anatomi fisiologis, proses, regimen tindakan perilaku, spiritual, dan respon manusia. Perawat kritis tidak hanya mampu bekerja dengan teknologi tinggi, melainkan juga harus tahu pasien, dalam artian memahami pasien seutuhnya agar bisa memberikan asuhan keperawatan yang humanistik, individual, dan holistik. Yang selanjutnya itu ada komplementer keperawatan kritis. Komplementer adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern. Terminologi ini dikenal sebagai terapi modalitas atau aktivitas yang menambahkan pendekatan ortodoks dalam pelayanan kesehatan. Terapi komplementer juga ada yang menyebutkan dengan pengobatan holistik. Pendapat ini didasari oleh
bentuk terapi yang mempengaruhi individu secara menyeluruh, yaitu sebuah keharmonisan individu untuk mengintegrasi pikiran, badan, dan jiwa dalam kesatuan fungsi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sharing ke teman-teman. Sekian dan terima kasih.